Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita sampai pada ayat berikutnya, ayat yang ke-8 dari surah Hud, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walain akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudah. Walain akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudah. La yakulunna ma yahbisuh ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Walain, dan sungguh jika akharna, kami mengundurkan, anhum, dari mereka, al-azaba, azab itu, wahai Rasulullah, ila, sampai kepada, kami undurkan sampai, ila, sampai ummatin, satu waktu, ma'dudatin, yang ditentukan. Layakulunna, sungguh benar-benar mereka akan berkata nanti, ma yahbisuh, apa yang menahannya, apa yang menahan azab itu. Ala, ketahuilah, yauma, pada hari, ya'tihim, akan datang azab itu kepada mereka, laisa, tidak ada, masrufan, yang menolak, yang bisa memalingkan, anhum, dari mereka. Wahaqo, dan akan mengenai kepada mereka, akan menimpa mereka, dan akan, dan pasti menimpa mereka, haqo, dari kata ya haqo, mengelilingi, bisa turun, bisa pasti menimpa, ya bisa. Di situ diartikan apa di situ, Pak? Mengepung, ya, wahaqoh, ya, boleh. Saya ulangi ya, hit, nanti yang kosong di skip, hit. Saya ulangi. Walain, dan sungguh jika, akharna, kami undurkan, kami tunda, maksudnya, anhum, dari mereka, wahai Muhammad. Apabila kami tunda dari terhadap mereka, apa yang ditunda? Al-azaba, azab itu. Ila ummatin, sampai satu waktu, ma'dudatin, yang tertentu.
layakulunna niscaya mereka benar-benar akan berkata, ma yahbisuhu, apa yang menahannya? Wahai Muhammad, mana katanya kami akan kena azab kalau enggak mau nurut sama kamu, mana? Apa yang menahan azab itu turun kepada kami? Ala, ketahuilah, ingat-ingatlah. Yauma, pada hari ya'tihi, makan datang azab itu kepada mereka, laisa masrufan, tidak ada yang bisa memalingkan anhum dari mereka, tidak ada yang bisa memalingkan azab dari mereka, wahaqo, dan mengepung bihim pada mereka, makanu, apa yang adalah mereka bihi kepadanya, yastahziun, mereka mengolok-olok. Ayat ini oleh para ahli tafsir, diantaranya kedua ahli tafsir yang terkemuka di antara para ulama ahli tafsir yang saya sangat menyukai untuk membacanya adalah tafsir Imam Al-Baghawi ya, dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, dan tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim. Kata Imam Al-Baghawi begini, wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudah, wala in, dan sungguh ya, wa dan la, sungguh, in, jika, wala in, dan sungguh jika, akharna, kami menunda, mengundurkan, maksudnya menunda, anhum, dari mereka, terhadap mereka, al-adzaba, azab itu, ila, sampai kepada ummatin, satu waktu. Jadi ummah di sini berarti dimaknai waktu. Kata-kata ummah ini banyak artinya. Bisa umat, ummatun ya umat, umat manusia, umat para nabi itu. Tapi kadang-kadang berarti waktu, dan ada makna yang lainnya lagi. Nanti dibahas oleh Imam Ibnu Katsir. Dan sungguh jika kami tunda, kami undurkan dari mereka adab itu sampai satu waktu ma'dudatin, yang telah ditentukan wahai Muhammad. Ya, ila ma'dudatin maknanya ila ajalin mahdud. Ila, sampai, ajal, satu waktu, jadi ummatin diartikan ajalin gitu. Ila ajalin mahdudin, sampai satu waktu yang ditentukan, yang dibatasi, yang ditentukan oleh Allah. Kalau adab itu kami tunda terhadap mereka wahai Muhammad, layakulunna, sungguh mereka pasti akan berkata, ma yahbisuhu, apa yang menahannya? Maksudnya ayyu syai'in yahbisuhu, sesuatu apakah yang menahan adab itu wahai Muhammad? Mana adab itu Muhammad? Apa yang menunda azab itu menimpa kami? Mana kami enggak kena azab itu? Ya, yaqulunahu, kata Imam Al-Baghawi, mereka mengucapkannya, mereka mengucapkan kalimat ini, ma yahbisuhu, itu bukan bertanya mana azabnya Muhammad, bukan. Itu mereka mengatakan seperti itu, kata Imam Al-Baghawi, dan demikian juga Ibnu Katsir dan lain-lain. Mereka mengatakan omongan mereka itu istiqjalan, mengandung permintaan kesegeraan, minta disegerakan. Lil azab, kepada azab. Wastihzaan, dan mengandung olok-olok. Itu mereka ngomong itu tuh mengolok-olok Nabi kita. Atau meminta disegerakan. Mana azabnya kalau betul, mana. Kami enggak apa-apa itu. Nanti 20 Oktober juga tetap dilantik, itu enggak ada fufufa akan mau menggagalkan. Bisa sampai ke sana larinya nanti. Ya nunam, yang mereka maksudkan, annahu laisa bisyai'in, bahwasanya tidak ada sesuatu apapun. Enggak ada apa-apa yang diomongkan Muhammad itu enggak ada. Mana azab itu? Lalu Allah berfirman, ala, ketahuilah wahai Muhammad, yauma ya'tihim, pada hari akan datang azab itu kepada mereka. Yauma, pada hari, ya'tihim, akan datang, him, pada mereka. Apa yang datang? Yakni al-adzaba, azab itu. Pada hari azab itu akan datang kepada mereka, laisa masrufan anhum, tidak ada yang bisa menolak dari mereka. Maksudnya la yakunu, tidak akan ada,
mereka masrufan menolak berpaling anhu tidak akan ada adab itu masrufan dipalingkan dihindarkan anhum dari mereka. Tadi kalau sudah waktunya turun, tidak ada yang bisa menunda, memalingkan atau menggagalkan adab itu tadi turun kepada manusia. Wahako dan turunlah bihim kepada mereka, atau wahako dan mengepung bihim kepada mereka. Ini hako Imam Al-Bawi mengatakannya nazala, turun. Wahako dan pasti turunlah adab itu bihim kepada mereka. Nazala bihim, turun kepada mereka. Makanu, apa yang adalah mereka bihi kepadanya, maksudnya pasti akan turun kepada mereka. Apa yang turun? Ini fa'ilnya, ya. Fa'il dari kalimat ini berbentuk susunan kalimat seperti ini. Makanu bihi, ma apa yang kanu adalah mereka bihi kepadanya, maksudnya azab yang yastahziun, mereka mengolok-olok, mereka olok-olok. Ya, maksudnya yaitu wabalu istihzaihim, dan pasti akan menimpa kepada mereka akibat dari istihzaihim, perolok-olokan mereka. Gitu. Jadi makna ayat ini secara ringkas oleh Imam Al-Bawi mengatakan, dulu orang-orang Mekah itu ketika diancam oleh Nabi dengan adab kalau mereka tidak mau beriman, kan banyak ayat-ayat yang bunyinya seperti itu. Mereka menantang, mana Muhammad? Adabnya mana? Gak ada adab apa. Terus Allah bilang, Muhammad jangan kecil hati kamu kalau orang Mekah bilang begitu, ya. Ketahuilah Muhammad, nanti kalau sudah datang kepada mereka adab, tidak ada yang bisa memalingkan dari mereka adab Allah itu, tidak ada. Dan pasti menimpa, mengenai, turun, mengepung kepada mereka azab yang mereka olok-olok itu. Tuh, begitu diterangkannya begitu. Kalau Ibnu Katsir beliau mengatakannya begini. Ayat ini ayat yang berbunyi seperti ini, kata Ibnu Katsir, wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudah, dan sungguh jika kami undurkan dari mereka adab itu sampai satu waktu yang tertentu. Ini maksudnya yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala in akharnal azaba, dan sungguh jika kami undurkan adab itu, wal mu'akhadzata, dan siksaan itu, an haula'il musyrikin, anhum maksudnya an haula'il musyrikin, dari mereka orang-orang musyrik itu, Muhammad, orang-orang musyrik Mekah itu, kalau kami undurkan adab dari mereka, ila ajalin mahdudin, sampai satu waktu yang tertentu, wa amadin mahsurin, sampai satu masa yang terbatas, yang tertentu juga. Kata Allah, wa a'adnahum, dan kami janjikan kepada mereka bihi, dengannya, ila muddatin madrubatin, sampai satu masa yang telah ditentukan. Kalau kami undurkan adab itu sampai satu masa yang ditentukan, sampai satu waktu yang ditentukan, layakulunna, niscaya mereka akan berkata, maksudnya layakulunna takdziban wastijalan. Ini sama Ibnu Katsir juga bilang begitu. Sungguh mereka akan berkata, Muhammad, dalam rangka mendustakan kepada omongan Nabi, wastijalan, dan minta disegerakan. Jadi menantang gitu. Mana Muhammad adab itu? Bohong kamu, katanya kita akan kena adab. Mana, kita enggak kena adab kok. Atau mereka minta disegerakan. Mayah bisuhu, kalimat mereka itu seperti itu. Apa yang menahannya Muhammad? Apa yang menahan adab yang kau janjikan, yang kau ancamkan kepada kami? Ini Ibnu Katsir mengatakan mayah bisu, ai maksudnya yaitu ma yuakhiru hadzal adzaba anna, apa yang mengundurkan, yang menyebabkan diundurkan, atau apa yang menyebabkan Allah mengundurkan hadzal azab ini anna dari kami. Atau kata Ibnu Katsir, fa inna saja yahum, maka sesungguhnya watak mereka,
Qad alifat, sungguh sudah terbiasa, at-takdziba, mendustakan, wasyakka, dan meragukan. Jadi watak orang musyrik, watak orang kafir itu sudah melekat dalam jiwa mereka, punya sifat mendustakan, enggak percaya sama berita-berita dari langit kepada wahyu, itu enggak percaya. Atau mereka ragu-ragu, itu sifat pada orang kafir, sifat pada orang musyrik. Nah, makanya kita jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu sama Al-Quran sama sekali, enggak boleh ada keraguan. Ayat yang sampai kepada kita, apa bunyinya? Ya begitulah adanya, dan itu benar. Ya. Tapi orang kafir Mekah beda, mereka itu memang sudah dasarnya enggak percaya, dasarnya memang mendustakan, ragu-ragu kepada Al-Quran ini. Falam yabqalahum, maka tidak akan tertinggal, tersisa bagi mereka mahisun anhu wala mahidun. Tidak akan tertinggal tempat berlindung darinya, dan wala mahidun, dan tempat ya bersembunyi, tidak ada. Kalau sudah datang azab, tidak ada lagi. Nah, baru Ibnu Katsir membahas masalah umat. Kata-kata dalam ayat ini kan ada kata-kata wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudah, dan sungguh jika kami undurkan dari mereka azab itu wahai Rasulullah sampai satu waktu yang ditentukan. Nih, beliau membahas kata-kata umat, sementara ahli tafsir lain tidak membahasnya. Ini Ibnu Katsir ini pinternya itu beliau di situ nih, ya. Beliau menerangkan kepada kita, ini bagus sekali keterangannya ini tentang kata-kata umat itu. Ya, beliau menerangkannya begini. Wal ummatu, dan kata umat dalam ayat ini tusta'malu, dipergunakan, dipakai fil Quran, dalam Al-Quran, was sunnah, dan dalam as-sunnah, dalam hadis. Dalam Quran dan hadis kata umat ini banyak dipakai, baik oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Rasulullah SAW dalam hadis atau dalam sunnah. Ya, fi ma'anin muta'addidatin, pada makna-makna yang telah tertentu. Jadi kata umat itu maknanya tertentu, tapi ada banyak. Ini ma'an, banyak makna. Ya, fayuradu biha al-amad. Maka kadang-kadang yang dimaksudkan biha dengan kata al-ummah itu adalah al-amadu. Al-ummah, umat. Ini kalau pakai al membacanya al-ummatu. Kalau enggak pakai al bacanya ummatun. Nah, di sini bunyinya, dalam ayat ini bunyinya ummatin. Ya, ini dibaca ummatin. Kenapa? Karena ada kata ini, ada kalimat ini, ada huruf jer. Maka yang semula berbunyi ummatun menjadi dibaca ummatin. Enggak boleh salah baca ila ummatan atau ila ummatun, enggak boleh. Salah itu. Memang enggak boleh begitu. Susunan kata ila ya di belakangnya ada ummatin gitu. Walaupun ini asalnya adalah ummatun. Jadi kalau tanpa al ummatun, kalau pakai al ummatu. Kata-kata umat itu maknanya bisa berarti waktu, satu. Contohnya kata Ibnu Katsir, kakaulihi, sama seperti firman Allah fi hadhil ayah, pada ayat ini surat Hud ayat 8 ini. Ila ummatin ma'dudah, sampai satu waktu yang telah ditentukan. Ya, dan juga wa qaulihi, dan seperti firman Allah fi surati Yusuf, dalam surat Yusuf nanti. Kalau kita sudah sampai surat Yusuf, kita akan ketemu surat Yusuf ayat 45, bunyi ayatnya begini. Wa qala alladzi naja minhuma wattakara ba'da ummah, dan seterusnya. Ini ketika ada dua orang yang dua-duanya ini teman satu penjara dengan Nabi Yusuf. Dua orang ini narapidana gitu kalau sekarang namanya. Nabi Yusuf juga narapidana. Dua orang ini minta nasihat kepada Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf dikenal orang yang pandai mentakwil, pandai mentakwil mimpi. Punya ilmu tentang mengerti arti mimpi, itu beliau tuh. Ya, beliau mempunyai kemampuan untuk menafsirkan arti mimpi manusia. Nah, dua orang napi ini salah satunya, kamu nanti akan selamat. Kalau nanti kamu akan dihukum mati. Gitu. Itu ringkasnya begitu. Nah, yang selamat ini diomong oleh Nabi Yusuf. Kamu nanti akan selamat.
dari hukuman ini. Tapi ingat ya, nanti kalau kamu sudah selamat dari hukuman, tolong kamu ingatkan omonganku. Kamu bilang kepada raja, bilang begini. Ternyata orang tadi lupa. Lupa ngomong. Akhirnya Nabi Yusuf itu terus dipenjara sampai berapa tahun itu? 7 tahun ya? 7 tahun ya? 7 tahun ya Pak ya? Ya. Jadi seorang nabi saja pernah ada yang dipenjara sampai 7 tahun. Apalagi kalau cuma habib, cuma ustadz, kiai, dipenjara biasa. Yang menjara pasti orang jahat. Orang habib kok dipenjara, ustadz kok dipenjara. Berarti yang menjara ya kayak Raja Fir'aun di zaman Nabi Yusuf dulu. Ya, Fir'aun juga itu, tapi Fir'aun zamannya Nabi Yusuf. Ya. Jadi berkatalah orang yang selamat minhuma dari kedua orang narapidana tadi, wadakaro dan dia ingat ba'da ummatin sesudah satu waktu. Lalu sudah satu waktu, sudah 7 tahun baru ingat, terus dia ngomong sama raja. Terus akhirnya Nabi Yusuf dipanggil dari penjara, dikeluarkan, diproses lagi, terus dibebaskan. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir, wastus tak malu, dan kadang-kadang kata-kata umat itu dipakai pada makna al-imam al-muqtadabih. Umat itu bisa berarti juga imam yang al-muqtadabih, diikuti dengannya. Imam yang diikuti, pemimpin yang diikuti. Itu kata umat bisa berarti seperti itu. Contohnya kata Ibnu Katsir, kaqaulihi seperti firman Allah dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanita. Itu kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Jadi ada sebuah ayat dalam Al-Quran surat yang ke-16 surat An-Nahl ayat 120, bunyi ayatnya, Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu kata Allah, karena dia adalah ummatan. Kalau kita kan selama ini memahami kata umat tuh ya orang banyak, umat banyak. Tapi kata umat ini bisa berarti satu orang, bisa bermakna satu orang saja disebut umat. Seperti Nabi Ibrahim itu cuma seorang diri nih. Di seluruh kerajaan di seluruh kerajaan Raja Namrud, orang yang beriman itu cuma Nabi Ibrahim aja. Mula-mula. Bapaknya Nabi Ibrahim aja enggak beriman. Inna Ibrahim kana ummatan qanita. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dia adalah seorang imam yang diikuti. Jadi umat sini bermakna bukan umat, tapi imam yang diikuti. Kalau dulu waktu kami ngaji, guru kami mengatakannya, ini salah satu contoh dalam Al-Quran bahwa satu orang saja kalau dia beriman boleh disebut umat. Itu. Apalagi banyak. Ini kita 150 orang, ratusan orang ini banyak, ini lumayan ini. Mewakili 100.000 manusia yang lainnya yang akan masuk neraka. Kita yang dibebaskan dari 100.000 tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu yang terjadi pada kita, ya. Jadi saudara sekalian, ini Ibnu Katsir membahas kata umat tadi. Nabi Ibrahim itu ummatan qanitan, pemimpin yang diikuti, qanitan yang tunduk lillah kepada Allah, hanifan yang condong kepada kebenaran, walam yaku dan dia bukanlah dan dia bukanlah minal musyrikin dari golongan orang-orang musyrik. Nah, itu dua. Umat bisa berarti waktu, yang kedua berarti sesuatu yang diikuti, imam yang diikuti. Waktu tak malu, dan kadang-kadang kata umat dipakai pada makna al-millati wad-din. Umat bisa berarti juga agama. Kata umat itu bisa berarti juga agama. Contohnya kaqaulihi seperti firman Allah yang ihbaron, Allah sedang mengabarkan anil musyrikin tentang orang-orang musyrik Mekah, annahum bahwa mereka orang-orang musyrik Mekah qalu pernah berkata, yang perkataan orang musyrik Mekah itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surat Az-Zukhruf surat yang ke-43 ayat 23. Bunyinya begini. Ketika Nabi Muhammad mengajak orang-orang kafir Mekah untuk meninggalkan berhala dan menyembahkan Allah, meninggalkan penyembahan kepada berhala, patung-patung itu, lalu diajak oleh Nabi kita menyembah Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Apa kata orang kafir Mekah?
Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Inna sesungguhnya kami orang-orang Mekah ini, hai Muhammad, kami ini wajadna kami telah mendapati aba'ana bapak-bapak kami, nenek moyang kami, ala ummatin berada di atas satu agama. Kami mengikuti agama nenek moyang kami Muhammad. Dari zaman dulu kala sebelum kamu lahir, nenek moyang kami yang menyembah ini, patung-patung ini, Lata, Uzza, Manat dan lain-lain ini. Kami mengikuti nenek moyang kami, kok kamu larang, gimana sih Muhammad nih? Ini salah satu contoh Allah menggunakan kata umat dengan makna agama, milah. Bukan milah Mbak Milah itu bukan. Ya, milah agama. Ya, sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami berada di satu agama, wa inna dan sesungguhnya kami ala atharihim di atas jejak-jejak mereka, muqtadun kami ini orang-orang yang mengikuti. Kami ini mengikuti agama nenek moyang kami Muhammad dari dulu ya begini. Itu. Nah, terus kata Ibnu Katsir, wa tustamalu dan kadang-kadang kata ummah itu dipakai fi dalam makna al-jamaah. Sekumpulan orang. Nah, umat pada asalnya yang kita kenal biasanya berarti sekumpulan orang. Umat itu al-jamaah. Kaulihi contohnya seperti firman Allah dalam surat Al-Qasas. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Ini sudah kita pelajari tempo hari kan. Walamma dan ketika warada Nabi Musa mendatangi ma'a Madyana air sumur orang Madian, wajada alaihi ummatan dan mendapatilah dia Nabi Musa di sumur itu ummatan sekelompok orang, sekelompok jamaah, satu jamaah, sekelompok orang minan nas dari kalangan manusia yang yaskun mereka sedang mencari air, mengambil air. Nah, ini surah Al-Qasas. Ada lagi kata Ibnu Katsir, wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala juga berfirman bahwa kata ummah itu berarti jamaah adalah dalam surat ini. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Ini dalam surat yang sama, surat An-Nahl juga, tapi ayat 36. Ini kata umat bermakna jamaah, sekelompok orang. Walaqad dan sungguh-sungguh kata Allah, ba'atsna kami telah mengutus fi kulli pada setiap ummatin sekelompok orang, sekumpulan orang, jamaah, rasulan seorang rasul. Walaqad dan sungguh ba'atsna kami telah mengutus rasulan seorang rasul fi kulli ummatin pada setiap umat. Jadi setiap jamaah, di setiap kumpulan manusia kami pernah mengutus rasulnya. Rasul Allah, kami sudah mengutus rasul. Dan semua rasul Allah itu seruannya, ajakannya, dakwahnya sama. Apa? Ani budullah, bahwa menyembahlah kalian semua kepada Allah, bahwa beribadahlah kalian semua kepada Allah, wajtanibut taghut, wajtanibu dan jauhilah at-taghut, taghut, jauhilah setan. Jadi ummah bermakna sekelompok orang atau jamaah. Sama juga dalam surat ini, dalam surat Yunus ayat 47 nanti. Sudah lewat ini ya. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, walikulli ummatir rasul, dan untuk setiap umat ada rasul. Setiap umat itu ada rasulnya. Ya. Fa idza jaa maka ketika telah datang rasuluhum rasul mereka, qudiya bainahum diselesaikanlah oleh Allah urusan bainahum di antara mereka bil qisti dengan adil. Wahum dan mereka umat rasul itu la yudlamun tidak akan didolimi. Tuh. Jadi ini banyak contoh penggunaan kata umat
dalam Al-Qur'an. Wal muradu minal ummati hahuna, dan yang dimaksud dengan kata umat di dalam ayat ini adalah alladzina, orang-orang yang yab'atsu fihim, Allah telah mengutus di antara mereka ar-rasul, seorang rasul, mu'minuhum wa kafiruhum. Jadi kata umat yang dimaksud kata umat di sini dalam Al-Qur'an dan dalam ayat-ayat tersebut tadi itu yang berarti sekumpulan manusia, itu berlaku untuk mu'minuhum, orang beriman mereka, maupun kafiruhum. Orang beriman disebut umat juga, orang kafir juga disebut umat. Tapi bedanya nanti ya, kama jaa, sebagaimana telah datang fi sahih, dalam sebuah hadis yang sahih ya, sahih Muslim, bahwa Nabi dulu pernah bersabda begini. Ini sabda Nabi ini penting saudara ketahui ini. Ini Pak, Bu, ini penting banget hadis ini bagi yang belum tahu. Kalau sudah tahu ya biasa saja. Nabi pernah bersabda begini, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku, diriku, biyadihi, berada dalam kekuasaannya. Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. La yasma'u bi, tidaklah mendengar bi, aku, tidaklah mendengar aku, ahadun, seorang pun, min hadhil ummah, dari umat manusia ini, umat ini. Tidak ada satupun dari umat ini, umat yang datang sesudah aku diutus sebagai Rasul Allah, tidak ada satupun dari sekumpulan manusia yang ada ini, Yahudiyun, baik dia orang Yahudi, wala, dan tidak pula Nasraniyun, dia orang Nasrani. Ya, tidak seorang pun di antara manusia ini, demi Allah kata Nabi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, dalam genggaman kekuasaannya. Tidak ada satupun di antara umat manusia ini, baik Yahudiyun yang Yahudi, wala Nasraniyun maupun yang Nasrani. Tsumma, kemudian setelah dia mendengar seruanku, mendengar ajaranku, la yu'minu bi, dia tidak mau beriman kepadaku. Ya, saya ulangi ya kalimatnya. Tidak ada satupun dari umat manusia ini, baik dia umat dari kalangan orang Yahudi maupun orang Nasrani, yang dia mendengar aku, seruanku ini, ajaranku ini, kemudian dia tidak beriman kepadaku, illa, kecuali dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Itu dalilnya, orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW pasti masuk neraka. Yang ngomong bukan Pak Sugeng ini ya, Pak Sugeng cuma membaca saja. Yang ngomong ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya ayat ini yang bilang, bukan hanya hadis ini yang bilang begitu. Di Al-Qur'an banyak. Allah bilang bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang kafir kepada Nabi Muhammad SAW atau orang-orang musyrik itu akan masuk neraka semuanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu ayat yang dihafal oleh anak-anak kecil, anak-anak kita. Ini hadis sahih Muslim ya. Wa amma, tadi umat ada dua macam, ummatul ijabah sama ummatul adba ya, atau ummatul ijabah. Kalau dulu kami mengatakannya ummatul ijabah, umat yang mengijabahi, yang memenuhi seruan Rasul Allah, itulah orang yang beriman. Atau kata lainnya ummatul adba, umat yang menjadi pengikut, fahumul musaddiqun, maka mereka disebut orang-orang yang membenarkan lir rusul, kepada para rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, Allah bilang begini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kuntum, kalian hai muslimin adalah khaira ummatin, sebaik-baik manusia, sebaik-baik pengikut para rasul, pengikut rasul yang ukhrijat linnas, telah ditampilkan untuk contoh banyak manusia. Jadi umat Islam sebetulnya contoh bagi umat yang lain. Maka jadi umat Islam itu harus baik. Kita jadi orang Islam harus jadi orang yang baik, karena kita merupakan prototipe, blueprint, contoh bagi banyak manusia. Ini manusia yang baik itu yang beriman tuh, kayak gitu dulu. Kayak orang Islam itu loh, orang Islam yang beriman. Karena ada orang Islam yang munafik, ada orang Islam yang kafir juga, kafir amalannya.
Ada orang Islam yang musyrik juga, musyrik amalannya, bukan akidahnya. Ya, orang Islam yang masih percaya pada keris. Ini keris ini kalau ditaruh dia bisa menghasilkan duit loh ini. Cincin ini kalau kamu pakai kamu itu disugih loh. Ini orang musyrik ini. Musyrik amalannya bukan keyakinannya. Ya, itu enggak boleh kita begitu. Ya, ini contoh. Wa fi sahih, dan dalam sebuah hadis yang sahih juga Nabi pernah mengatakan ketika nanti di akhirat ada umat Nabi Muhammad SAW mau masuk ke telaga Kausar, diusir. Kamu pergi sana, pergi, jangan ke sini, enggak boleh minum air ini. Lalu nanti teriak-teriak, fa'akulu, maka di saat itu aku berkata, ummati, itu umatku ya Allah, itu umatku, kenapa diusir ya Allah, itu umatku itu. Allah menjawab, Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal kamu. Mereka mengamalkan amalan-amalan yang tidak kamu ajarkan. Itu para ahlul bidah. Orang-orang mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ahlul bid'ah itu nanti diusir dari telaga Kausar. Makanya kita beramal itu harus punya pegangan, patokan dari guru kita yang berdasarkan ayat Al-Qur'annya jelas ada, hadis nabinya ada. Watus tak malu al ummatu, dan kadang-kadang dipakai kata umat fi dalam pengertian al firqatu wa ta'ifah, sekelompok orang atau satu firqah, satu golongan. Kaqaulihi, contohnya firman Allah Ta'ala, wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqq ya wa bihi ya'dilun. Wa min qaumi Musa, dan diantara kaumnya Nabi Musa ada ummatun, ada sekelompok orang yang yahduna bil haqqi, mereka mengikuti petunjuk dengan benar. Wabihi, dan dengan itu juga, dengan kebenaran itu juga, ya'dilun, mereka berbuat adil, berlaku adil. Ini surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 159. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, min ahlil kitabi ummatun qa'imah, sebagian dari orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani itu ada sekelompok orang yang tegak berdiri dalam kebenaran, yatluna ayatillah, mereka selalu membaca ayat-ayat Allah, ana al-lail, di sebagian waktu malam, wahum yasjudun, dan mereka pun bersujud. Maksudnya sebagian diantara orang Yahudi dan orang Nasrani itu akan ada yang nantinya mereka menjadi orang yang beriman, lalu mereka membaca ayat Allah, lalu mereka sholat, begitu maksudnya. Jadi saudara, kesimpulan dari ayat yang ke-8 ini kata para ahli tafsir, wala in akhorna, dan sungguh jika kami tunda, kami undurkan anil musyrikin, dari orang-orang musyrik itu wahai Muhammad, ma yastahiquna minal adab, kami undurkan sesuatu apa yang mereka berhak mendapatkan, minal adab, dari adab itu, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia ini. Kalau kami tunda azab dalam kehidupan dunia ini dari mereka Muhammad, ila ajalim, ila ummatin ma'dudah, maksudnya ila muddati ayyamin ma'dudatin, sampai satu hak masa dari hari-hari yang ditentukan ini, la yakulunna, niscaya mereka akan berkatanya mustajilina lahu, minta disegerakan kepada Nabi, mustajiina, mengolok-olok kepada Nabi, ai, yang makna perkataan mereka mayah bisu, yakni ayu syai'in yahbisu annal adab, sesuatu apa Muhammad yang menahan dari kami adab itu? Mana adab itu? Kami kok enggak kena adab dari dulu sampai sekarang, kamu bilang sampai 10 tahun, sampai 13 tahun kamu di Mekah. Mana kami enggak kena adab? Itu. Ala, ketahuilah, innal adaba, sesungguhnya adab itu, alladzi yastahiqunahu, yang mereka berhak mendapatkannya, lahu, baginya itu, amadun, adalah satu masa yang ada indallah, di hadapan Allah. Kapan datangnya adab itu pada mereka, itu haknya Allah. Kapan dia akan mendatangkannya, waktunya yang tahu hanya Allah. Wa yauma ya'tihim, dan pada hari akan datang adab itu kepada mereka, la yajidu, tidak akan mereka mendapatkan, sarifan, satu orang pun yang bisa memalingkan adab, satu orang pun yang bisa memalingkan, yang yasrifuhu anhum, bisa memalingkan
adab itu dari mereka. Bal bahkan yaqa'u alaihim, pasti menimpa kepada mereka adab tadi, wa ahata bihimul adabu, dan akan mengepung kepada mereka adab itu, alladzi kanu, yang adalah mereka yastajilunahu, meminta disegerakan kepadanya, istihzaan wa sukhriyan, karena mau mengolok-olok dan mau mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari ayat yang ke-8. Nah, saudara sekalian, sebetulnya saya mau menyampaikan ayat yang kemarin ditanyakan oleh Pak Yon ya. Tapi karena waktu sudah habis, kita bacakan besok pagi insya Allah ya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.